Jauh sebelum selfie pertama, orang Yunani dan Romawi kuno memiliki mitos tentang seseorang yang terlalu terobsesi dengan citranya sendiri. Dalam salah satu kisah, Narsisus adalah seorang pria tampan yang mengembara di dunia untuk mencari seseorang untuk dicintai. Setelah menolak seorang peri bernama Echo, dia melihat sekilas bayangannya sendiri di sungai dan jatuh cinta padanya. Karena tidak dapat melepaskan diri, Narsisus tenggelam. Sebuah bunga menandai tempat di mana dia meninggal, dan kami menyebut bunga itu sebagai Narsisus. Mitos ini menangkap ide dasar dari narsisme, keterlibatan diri yang tinggi dan terkadang merugikan. Namun, ini bukan hanya sebuah tipe kepribadian yang muncul di kolom nasihat. Ini sebenarnya adalah serangkaian sifat yang diklasifikasikan dan dipelajari oleh para psikolog. Definisi psikologis dari narsisme adalah citra diri yang berlebihan dan muluk-muluk dalam tingkat yang berbeda-beda. Orang narsis berpikir bahwa mereka lebih tampan, lebih pintar, dan lebih penting daripada orang lain, dan bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan khusus. Para psikolog mengenali dua bentuk narsisme sebagai ciri kepribadian: narsisme yang megah dan narsisme yang rentan. Ada juga gangguan kepribadian narsistik, bentuk yang lebih ekstrem, yang akan kita bahas sebentar lagi. Narsisme megah adalah jenis yang paling umum, ditandai dengan ekstroversi, dominasi, dan pencarian perhatian. Narsisis megah mengejar perhatian dan kekuasaan, terkadang sebagai politisi, selebriti, atau pemimpin budaya. Tentu saja, tidak semua orang yang mengejar posisi kekuasaan ini narsis. Banyak yang melakukannya untuk alasan yang sangat positif, seperti mencapai potensi penuh mereka, atau membantu membuat hidup orang lain lebih baik. Namun, orang yang narsis mencari kekuasaan demi status dan perhatian yang menyertainya. Sementara itu, orang narsis yang rentan bisa jadi pendiam. Mereka memiliki rasa hak yang kuat, tetapi mudah terancam atau diremehkan. Dalam kedua kasus tersebut, sisi gelap narsisme muncul dalam jangka panjang. Orang narsis cenderung bertindak egois, sehingga pemimpin yang narsis dapat membuat keputusan yang berisiko atau tidak etis, dan pasangan yang narsis dapat menjadi tidak jujur atau tidak setia. Ketika pandangan mereka yang indah tentang diri mereka sendiri ditantang, mereka bisa menjadi kesal dan agresif. Ini seperti penyakit di mana penderitanya merasa cukup baik, tetapi orang-orang di sekitarnya menderita. Secara ekstrem, perilaku ini diklasifikasikan sebagai gangguan psikologis yang disebut gangguan kepribadian narsistik. Gangguan ini mempengaruhi 1 hingga 2% dari populasi dan lebih sering terjadi pada pria. Ini juga merupakan diagnosis yang diperuntukkan bagi orang dewasa. Anak muda, terutama anak-anak, bisa menjadi sangat egois, tetapi ini mungkin merupakan bagian normal dari perkembangan. Manual Diagnostik dan Statistik American Psychiatric Association edisi kelima menjelaskan beberapa ciri yang terkait dengan gangguan kepribadian narsistik. Ciri-ciri tersebut meliputi pandangan yang muluk-muluk tentang diri sendiri, masalah dengan empati, rasa memiliki hak, dan kebutuhan untuk dikagumi atau diperhatikan. Apa yang membuat sifat ini menjadi gangguan kepribadian yang sebenarnya adalah karena sifat ini mengambil alih kehidupan seseorang dan menyebabkan masalah yang signifikan. Bayangkan bahwa alih-alih merawat pasangan atau anak-anak Anda malah menggunakan mereka sebagai sumber perhatian atau kekaguman. Atau bayangkan bahwa alih-alih mencari umpan balik yang konstruktif tentang kinerja Anda malah mengatakan kepada semua orang yang mencoba membantu Anda bahwa mereka salah. Jadi apa yang menyebabkan narsisme? Studi kembar menunjukkan adanya komponen genetik yang kuat, meskipun kita tidak tahu gen mana yang terlibat, tapi lingkungan juga penting. Orang tua yang menempatkan anak mereka sebagai tumpuan dapat menumbuhkan narsisme yang megah, dan orang tua yang dingin dan suka mengontrol dapat berkontribusi pada narsisme yang rentan. Narsisme juga tampaknya lebih tinggi dalam budaya yang menghargai individualitas dan promosi diri di Amerika Serikat. Misalnya, narsisme sebagai ciri kepribadian telah meningkat sejak tahun 1970-an. Ketika fokus komunal pada tahun 60-an memberi jalan pada gerakan harga diri dan peningkatan materialisme, baru-baru ini, media sosial telah melipat gandakan kemungkinan untuk mempromosikan diri. Meskipun perlu dicatat bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa media sosial menyebabkan narsisme. Sebaliknya,
Media sosial memberikan sarana bagi para narsisis untuk mencari status sosial dan perhatian. Jadi, bisakah orang narsis memperbaiki sifat-sifat negatif itu? Ya, apapun yang mendorong refleksi jujur atas perilaku mereka sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Seperti psikoterapi atau mempraktikkan belas kasih kepada orang lain. Kesulitannya adalah sulit bagi orang dengan gangguan kepribadian narsistik untuk terus berupaya memperbaiki diri. Bagi seorang narsisis, refleksi diri sulit dilakukan dari sudut pandang yang tidak menyenangkan. Oke, tadi itu adalah penjelasan untuk narsis yang sering kali kita temui terutama di kalangan Gen Z. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya guys, sampai jumpa.